Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan perkuliahan kali ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Ibu Siti Nurmahyati. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 2 KPID yang telah hadir pada perkuliahan pagi hari ini. Perkenalkanlah, saya Zumratin Sururoh dengan NIM 2140101021003 yang akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul merasa kehilangan atau feeling loss. Merasakan kehilangan pekerjaan ataupun rutinitas normal bisa memberikan perubahan emosi, perilaku, bahkan bisa membuat perasaan kita setiap harinya menjadi gak karuan. Kehilangan sesuatu dalam hidup bukan berarti kita kehilangan harga diri. Saat kita akan bertumbuh, ada kalanya kita harus terjatuh dulu. Kondisi di mana kita kehilangan, ternyata kita merasa, ya Allah, saya nggak kuat lagi. Ini tuh udah di luar batas kemampuan saya. Seperti kita dijatuhkan di posisi paling bawah, dan kita tahu bahwa ini tuh nggak bisa ditoleransi oleh diri kita sendiri. Yang kita butuhkan hanyalah menerima, menyadari, dan mengolah rasa kehilangan itu. Sehingga tanpa kita sadari, esoknya kita tuh udah gak ngerasa keberatan seperti hari sebelumnya. Sehingga suatu hari nanti, saat kita merasakan kehilangan yang sama, toleransi kita atas rasa kehilangan tersebut bisa jauh lebih besar. Toleransi kita terhadap sebuah rasa kehilangan akan membuat kita memantulkan diri menjadi lebih tinggi. Terkadang, otak kita terlalu dipenuhi hal-hal mulai dari yang berguna sampai tidak. Ada sekitar 50.000 sampai dengan 70.000 hal-hal yang kita pikirkan, di mana sekitar 80% adalah pikiran negatif. Kemudian muncul pula Deaf Syndrome. Apa itu Deaf Syndrome? Deaf Syndrome adalah suatu keadaan di mana kita merasa tidak tahu kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Kita tuh merasa masuk dalam jalur yang tidak ada dalam rencana hidup kita. Kayak kita tuh rencananya pengen jadi psikolog, ternyata malah jadi karyawan bank. Terus kita pengen jadi desainer, malah kita jadi akuntan dan lain sebagainya. Yang membuat kita merasa kehilangan atas diri kita adalah dua hal. Yang pertama, kita kehilangan tujuan kita yang sebenarnya. Yang kedua, kita tidak tahu sedang dalam fase kehidupan yang mana. Lantas, apa sajakah yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah pertama, kenali dan sadari emosi yang sedang kita rasakan. Emosi sedih, emosi kecewa, emosi merasa rendah diri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ingat kembali momen-momen yang membuat kita bangkit atau berhasil mencapai sesuatu. Yang ketiga, jangan memutus komunikasi dengan orang-orang terdekat. Even kita merasa butuh nggak butuh ya, buatlah dirimu selalu terkoneksi dengan banyak orang. Kemudian yang keempat, buat dan lakukan kebiasaan baru untuk pengembangan diri. Ingat, layaknya sebuah roda, suatu saat hidup kita pun akan naik kembali. Nikmati setiap perjuangan dan perjalanannya. Jangan pernah membandingkan chapter kehidupan kamu dengan kehidupan orang lain. Dari materi di atas, dapat disimpulkan bahwa merasa kehilangan bukan berarti kita kehilangan harga diri. Merasa kehilangan merupakan hal yang sangat wajar, hal yang sangat lumrah, hal yang sering dimiliki oleh manusia. Merasa kehilangan telah meningkatkan toleransi kita atas rasa kehilangan menjadi jauh lebih besar. Dengan harapan apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa memahami dengan baik dan teman-teman bisa mengaplikasikan bagaimana cara yang kita lakukan ketika kita merasa kehilangan.
kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan materi saya. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.